Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di kuliah pengantar persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa orde 1. Pada dasarnya persamaan diferensial orde 1 dapat dibedakan menjadi bentuk yang linear dan non-linear. Nah, dalam perkuliahan ini akan dibahas tiga metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 linear, dan nantinya untuk yang non-linear sebetulnya ada sangat banyak sekali ya persamaan diferensial biasa orde 1 yang non-linear. Namun dalam perkuliahan ini akan dibahas beberapa. Di sini ada PD orde 1 Bernoulli yang sebetulnya bisa diubah menjadi PD orde 1 linear gitu. Ini non-linear tapi bisa diubah menjadi linear. Kemudian PDB orde 1 dengan variabel terpisah, ya, kemudian PDB orde 1 dengan koefisien fungsi homogen yang bisa diubah menjadi PDB orde 1 variabel terpisah. Kemudian ada PDB orde eksak dan ada PDB orde 1 tak eksak yang bisa diubah menjadi PDB orde 1 eksak nanti dengan mengalihkan dengan suatu fungsi yang disebut sebagai faktor pengintegralan. Nah, dalam video ini saya hanya akan membahas yang PDB orde 1 linear. Untuk materi yang non-linear nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Baik, kita mulai dengan PDB orde 1 yang linear. Nah, bentuk umum dari PDB orde 1 linear adalah seperti ini. Ya, jadi karena orde 1, maka turunan yang tertinggi dalam persamaan ini adalah turunan yang pertama, ya, orde 1 gitu. Nah, di sini AX, BX, dan CX kita sebut sebagai koefisien, ya, merupakan fungsi dari variabel bebas X. Jadi dalam hal ini variabel terikatnya adalah Y dan variabel bebasnya adalah X. Tentu saja dengan syarat AX ini tidak boleh 0. Ya, sebab kalau AX-nya 0 nanti kita punya persamaan hanya BXY sama dengan CX, bukan persamaan diferensial lagi. Ya. Nah, sekarang kalau CX-nya ini sama dengan 0, maka kita peroleh PDB orde 1 linear yang homogen. Nah, untuk memudahkan karena AX ini tidak sama dengan 0, ya, maka persamaan ini kita bagi terlebih dahulu dengan AX. Sehingga koefisien di bagian yang ada turunan pertamanya ini menjadi 1, dan kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, ya, Y aksen ditambah PXY ditambah QX, dengan PX ini adalah tadi BX dibagi dengan AX, ya, dan QX ini adalah CX dibagi dengan AX. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini, persamaan 1 ini? Ini yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita kali ini. Ada 3 teknik untuk menyelesaikan, yaitu yang pertama dengan menggunakan faktor pengintegralan, dan yang kedua nanti ada metode Bernoulli, dan yang ketiga adalah metode variasi parameter atau sering juga disebut sebagai metode Lagrange. Nah, metode variasi parameter ini nanti juga akan muncul lagi ketika kita menyelesaikan PDB orde 2. Ya, nanti bisa dibandingkan. Ya, bedanya di mana gitu. Baik, kita mulai dengan yang faktor pengintegralan. Jadi strategi untuk metode yang ini adalah mengalihkan kedua ruas persamaan tadi, persamaan 1 tadi kan ini kan ya, Y aksen ditambah PX Y sama dengan QX, ya. Kedua ruas semuanya kita kalikan dengan Fx gitu. Jadi di sini akan muncul Fx, di sini Fx, di sini juga Fx. Nah, Fx ini kita sebut sebagai faktor pengintegralan yang belum kita ketahui dan akan kita tentukan nantinya. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan Fx-nya? Jadi gagasan dari metode ini adalah fungsi Fx ini ditentukan dengan cara membuat ruas kiri persamaan ini menjadi turunan dari Y kali F gitu. Ya, jadi ruas kiri ini dipandang sebagai turunan dari Y kali F. Itu. Ya, jadi kita harus memaksa yang ruas kiri ini menjadi turunan dari Y kali F. Jadi yang ruas kiri ini kan ini ya, ruas kiri ini nanti kita buat menjadi sama dengan turunan dari Y kali F. Nah, kita tahu sifat dari turunan perkalian dua fungsi adalah seperti ini ya. Jadi yang Y diturunkan, yang F dibiarkan, kemudian ditambah Y yang dibiarkan dikalikan dengan F yang diturunkan. Nah, karena ini dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya, kita lihat ya, di ruas kiri ini ada Y aksen F, di ruas kanan ada Y aksen F. Berarti kan ini bisa dihilangkan.
Ya, bisa dihilangkan. Kemudian di suku yang ini, kalau kita akan buat, kalau kedua ruas ini harus sama, maka suku ini harus sekarang sama dengan ini. Karena tadi ini kan sudah sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang di bagian suku ini, apa yang sudah sama? Ini, ada Y, di sini juga ada Y. Ya, ini sudah sama. Berarti kan yang harus kita paksa sama adalah ini. Ya, PX, FX harus sama dengan F aksen. Ya, jadi dalam hal ini PX-nya diberikan, QX-nya juga diberikan, gitu. Ya. Nah, sekarang berarti saya punya persamaan ini ya. PX kali FX sama dengan F aksen ya, karena tadi ini Y-nya sudah sama. Gitu. Nah, sekarang PX-nya sudah diberikan. Nah, kita akan mencari F kan? Ya, jadi kita buat F-nya saya kumpulkan. Ya, jadi saya punya F aksen per F akan sama dengan PX. Ya, kemudian kita akan menentukan F dengan cara seperti ini. Ya, F aksen itu kan DF DX ya, DF DX ya. Jadi DF DX per F gitu ya. DF DX per F ya. Ya, ini kan DF DX per F sama dengan PX. Nanti DF per F tetap di sini, terus di sini ada DX. Ya, DX nanti dikalikan dengan PX. Ya, jadi di sini F aksen saya ganti dengan apa tadi? DF DX. Ya, F-nya tetap di sini. Jadi saya akan punya DF per F, nanti DX yang ada di sini nanti dikalikan dengan PX pindah ke ruas kanan. Gitu. Sehingga kita akan punya seperti ini. Jadi tadinya kan ada DF DX ya, per F sama dengan PX ya, kemudian DX-nya pindah ke ruas kanan, jadi kita peroleh persamaan yang ini. Nah, kemudian kedua ruas bisa kita integralkan. Ya, DF per F kalau diintegralkan itu jadi ln F, sedangkan ini saya biarkan saja, nanti tergantung PX diberikan seperti apa. Jadi saya biarkan saja integral PX dx. Dengan demikian F-nya sudah bisa kita peroleh ya. Karena kalau ln F diperoleh seperti ini, maka F-nya adalah E pangkat ini kan, atau eksponen dari integral. Ya, jadi nanti F-nya pasti diperoleh asalkan PX ini dapat diintegralkan gitu. Ya. Nah, sekarang setelah Fx-nya ini diperoleh, ya, maka kita masukkan ke sini kan, ya, ke persamaan yang ini. Ya, F-nya sudah diperoleh, ya, F-nya sudah diperoleh, sedangkan ruas kiri tadi, ya, jadi F-nya dimasukkan ke sini ya, sedangkan ruas kiri tadi kan sama dengan ini, ddx dari Y kali F. Ya kan? Tadi ketika kita mencari F kan dengan memaksa ruas kiri ini sama dengan turunan dari Y kali F. Jadi sekarang kita masukkan. Di sini ddx dari Y kali F, terus di sini Kx, terus ini diisi dengan F yang kita peroleh. Itu, ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ruas kiri tadi sudah saya ganti dengan turunan dari Y kali F, dan ruas kanannya saya biarkan dengan F-nya tadi diperoleh dari sini kan. Ya, F-nya sudah diperoleh. Nah, kemudian kalau turunan dari ruas kiri adalah ruas kanan, ya ingat ya, kalau turunan dari ruas kiri adalah ruas kanan, berarti ruas kiri ini, ya, jadi ruas kiri Y kali F ini adalah integral dari ruas kanan kan? Ya, jadi kalau turunan dari Y kali F adalah QF, maka YF sendiri adalah integral dari QF. Ya, nah F-nya kan sudah tahu ini tadi, ya F-nya kan ini, berarti Y-nya diperoleh. Ya, jadi Y sama dengan apa? Ini ya dibagi dengan F. Ini semua kan sudah kita tahu ya. Q-nya diberikan, kemudian F-nya tadi sudah diperoleh, ya F-nya sudah diperoleh, maka Y-nya pasti bisa diperoleh asalkan integral ini dapat diperoleh. Gitu. Jadi kuncinya ada di sini. Ya, jadi di sini ada proses mengintegralkan. Nanti tergantung apakah PX-nya ini mudah diintegralkan atau tidak. Kemudian apakah setelah F-nya diperoleh kemudian dimasukkan ke sini dikalikan dengan Q ini akan mudah tidak diintegralkan. Gitu. Sepanjang ini integralnya mudah, maka Y-nya pasti diperoleh. Ya, gitu. Nah, saran saya rumus ini tidak perlu dihafalkan. Ya, nanti takut tertukar, ini ada E pangkat integral, kemudian di sini ada integral lagi gitu ya. Terus di sini ada E pangkat integral kan ya, kalau mau dihafalkan ya F-nya diisi dengan E pangkat integral ya, tapi ya terserah, ini saran saya saja. Sebaiknya tidak usah dihafalkan, tapi kita ikuti saja prosesnya. Tadi prosesnya bagaimana?
kita buat ruas kiri sebagai apa tadi? Ruas kiri ya. Ruas kiri sebagai turunan dari Y kali F. Kemudian F-nya ditentukan, kemudian dikembalikan lagi ke persamaan ini. Ini adalah turunan dari Y kali F, kemudian F-nya dimasukkan ke sini. Gitu. Ya, oke. Kita coba praktekkan. Jadi misalkan saya punya suatu PDB orde 1 ya, linear non homogen, karena ada di sini bagian yang tidak nol tapi tidak memuat Y maupun Y aksen. Terus di sini ada syaratnya. Ya, ada syarat ini syarat batas mungkin ya, karena di sini X ya. Ada syarat, biasanya kalau di PDB ini tetap disebut sebagai syarat awal. Ya, jadi ada syaratnya lah. Sehingga kita punya suatu masalah nilai awal. Ya, sehingga nanti yang kita peroleh solusi khusus ya. Oke, kita mulai. Jadi ini tadi A-nya ya, ini A, ini adalah B, ini adalah C. Supaya kita peroleh bentuk yang seperti ini ya, seperti ini kan. Jadi soal kita masih bentuk A, B, dan C ya. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini dengan membagi persamaan dengan A. Ya, jadi kalau masih ada koefisien di depan Y aksen, maka dibagi dulu. Ya, jadi pada soal kita, nah tadi soal kita ini ya, soal kita ini. Jadi di sini ada koefisien dari Y aksen. Itu kita sebut sebagai A besar tadi ya. Jadi ini saya bagi dulu dengan X. Jadi kita peroleh apa? Y aksen, di sini minus Y per X, kemudian di sini X pangkat 3 dibagi X jadi X kuadrat, kemudian ini 1 dibagi X menjadi 1/. X. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan Fx. Ya, kita kalikan kedua ruas dengan Fx. Fx ini akan kita tentukan dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara memaksa ruas kiri ini sebagai turunan dari Y kali F kan? Ya, jadi ruas kiri ini sama dengan turunan dari Y kali F. Turunan dari Y kali F kan Y aksen F ditambah YF aksen. Ya, jadi ini X-nya saya buang dulu ya, supaya nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi ini maksudnya Y fungsi dari X, F fungsi dari X gitu. Ya, oke. Nah sekarang apa yang sudah sama? Ini sudah sama kan? Ini sudah sama. Ya, kemudian yang ruas ini yang sudah sama ini Y. Ya kan? Berarti tinggal apa? Ini aja yang kita samakan. Minus F per X sama dengan F aksen kan? Ya, jadi kita punya apa tadi? Minus F per X sama dengan F aksen. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya ini tadi ya. Kita sudah punya ini berarti minus apa tadi? F per X ya, ini ya. Saya tulis sebagai minus per X kali F ya, sama dengan ini, F aksen. Kemudian seperti tadi kita kumpulkan yang ada F-nya ya, ke ruas yang sama. Terus yang ada X-nya saya pindah ke ruas yang lain gitu. Ya, jadi kita akan punya apa? F aksen per F sama dengan minus per X kan? Ya, jadi kalau F-nya saya pindah ke sini, ya kan, kita akan punya F aksen per F. Itu sama dengan yang ruas kirinya ini min per X saya lempar ke ruas kanan. Ya, dan sama seperti tadi di sini F aksennya saya ganti dengan DF per DX ya. Dan ini seper F saya biarkan, dan di ruas kanan ada minus per X. Kemudian DX-nya saya bawa ke ruas kanan, ya, sehingga saya punya apa? DF per F sama dengan minus DX per X. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah ya, ini tinggal kita integralkan. Ya, integral dari DF per F itu ln F. Sedangkan ini integral dari DX per X adalah ln X. Nah, kita ingat bahwa minus ln X itu bisa kita tulis sebagai ln X pangkat min 1. Nah, ini sudah sama kan? Di sini ln F, di sini ln X pangkat min 1. Berarti kan F-nya sudah diperoleh. F adalah X pangkat min 1 atau seper X. Ya, nah sudah. Langkah selanjutnya apa tadi? Kita substitusikan F yang sudah kita peroleh ini ke PDB yang sudah dikalikan dengan F. Masukkan ke sini kan ya? Masukkan ke sini. Nah, ingat tadi ruas kiri ini harus merupakan turunan dari perkalian antara Y dengan F ya. Nanti kita cek, benar apa enggak? Dengan F yang kita peroleh. Jadi F yang kita peroleh ini, kalau kita tidak teliti, boleh jadi salah ya. Nah, cara untuk ngecek apakah F kita itu sudah betul, ya kita cek apakah ruas kiri ini betul merupakan turunan dari perkalian antara Y dengan F. Ya, kita masukkan ke sini. F tadi dapatnya apa? Seper X ya.
per X saya masukkan ke sini. Ya, per X yang ini saya masukkan ke sini, maka saya akan punya apa di sini ya? Y aksen per X gitu ya. Y per X kuadrat kan, karena fx-nya adalah per X. Kemudian di sini ada per X, berarti ini apa? Per X berarti X ditambah per X kuadrat. Ya kan? Ya, baik. Jadi saya punya ini. Ya, sudah betul? Ya, sudah betul kan ya? Oke. Nah, sekarang kita cek apakah betul ruas kiri ini adalah turunan dari Y per X. Coba, betul nggak? Turunan dari Y per X itu apa? Kalau Y yang diturunkan, kita punya Y aksen, yang per X-nya dibiarkan. Betul ya? Jadi Y aksen per X. Ditambah, Y-nya sekarang tidak diturunkan, per X-nya yang diturunkan. Per X kalau diturunkan kan ini, minus per X kuadrat. Ya, berarti memang sudah betul. Sudah betul. F yang kita peroleh tadi memang sudah sesuai. Ya, nah sekarang kita sudah peroleh apa ini? Turunan dari Y per X adalah X plus per X kuadrat. Ya, berarti Y per X sendiri adalah apa? Integral dari yang ruas kanan kan? Jadi kalau turunan dari Y per X adalah ini, ya maka Y per X sendiri adalah integral dari yang ruas kanan. Ya, nah integral dari ini kan tidak sulit. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan 2 kali integral ya. Integral yang ini hasilnya mudah, per X tadi ya, F-nya ya. Kemudian integral yang terakhir adalah integral ini. Ya, integral X ditambah per X kuadrat. Saya kira tidak sulit sama sekali. Jadi Y per X adalah integral ini sama dengan apa? Setengah X kuadrat ya, dikurangi per X. Betul ya? Minus per X kalau diturunkan, ya betul. Jangan lupa ditambah dengan konstanta tentu saja. Nah, berarti solusi umumnya apa? Solusi umumnya adalah Y sama dengan, tinggal ini kan, X kali ini semua. Jadi yang biasanya sering lupa nih konstanta. Ya, jadi jangan lupa konstantanya. Ya, jadi Y sama dengan apa? X kali ini ruas kanan. Udah ketemu. X pangkat 3 dibagi 2 dikurangi per X kali X kan 1 ya. Kemudian ini C kali X. CX. Kemudian jangan lupa tadi kita memiliki syarat awal. Bahwa solusi ini harus memenuhi Y1 sama dengan min 2. Maknanya apa? Maknanya kalau X-nya 1, maka Y-nya min 2. Gitu. Ya kan? Jadi Y1 itu maknanya kan Y pada saat X sama dengan 1 ya. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Di sini 1 per 2 ya, dikurangi 1 ditambah C. Hasilnya harus sama dengan min 2. Ya, jadi kita peroleh C-nya berapa? Coba ini C-nya berapa? Setengah dikurangi 1 itu min 1 ya. Min 1 ditambah C sama dengan min 2. Berarti C sama dengan min 2. Ini tadi berapa? Min setengah dikurangi 1. Min setengah. Maaf. Min setengah ditambah C sama dengan min 2. Berarti C sama dengan min 2 ditambah setengah. Ya kan? Min 2 ditambah setengah itu min 3 per 2. Ya, min 3 per 2. Nah, jadi sudah diperoleh Y-nya seperti ini dengan C-nya diisi dengan min 3 per 2. Jadi kita peroleh solusi khusus. Ya, jadi kalau ini tadi solusi umum sebab masih memuat konstanta sebarang. Ya, setelah dimasukkan syarat awalnya, ya kita peroleh solusi khusus. Ya, jadi ingat lagi kemarin terminologi yang sudah kita pelajari ya, ada solusi umum, ada solusi khusus. Ya, nah kita sudah peroleh solusi khusus. Nah, ini jangan lupa dicek. Bagaimana cara ngeceknya? Ya mudah saja ya. Karena kita sudah peroleh Y, kita tinggal ngecek apakah Y ini benar memenuhi soal yang diberikan. Ya kan? Jadi soalnya kan ini. Y-nya tadi sudah kita peroleh, kita masukkan ke sini. Y-nya sudah kita peroleh kan Y aksennya kalian tahu. Terus Y-nya tadi masukkan ke sini. Apakah betul? Kalau X dikalikan Y aksen dikurangi Y, apakah hasilnya betul sama dengan X pangkat 3 plus 1? Ya, jadi cara ngeceknya begitu. Kemudian yang paling gampang dicek ini, apakah betul Y1 sama dengan min 2? Ya, kita lihat. Apakah Y1 sama dengan min 2? Kita masukkan. Y1 apakah sama dengan min 2? Kita masukkan 1 ya, setengah dikurangi 1, min 1 dikurangi 3 per 2. Maaf, setengah dikurangi 1 dikurangi 3 per 2. Ya, jadi setengah dikurangi 3 per 2 itu min 1. Ya, min 1 ditambah min 1 kan min 2. Udah betul berarti.
Tinggal kalian cek apakah kalau ini diturunkan ya aksen gampang kan 3/2x kuadrat, kemudian ini dikurangi 3/2 ya, kemudian dimasukkan ke sini. Masukkan ke soalnya ya. Masukkan ke sini kemudian dikurangi dengan y, apakah hasilnya adalah x pangkat 3 plus 1. Itu yang namanya cek apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Ya, kalau misalnya belum sesuai, hasilnya kok bukan x pangkat 3 plus 1, berarti harus dirunut. Tadi ada salah di mana, begitu. Oke, baik. Jadi itu metode yang pertama. Ya, sudah saya berikan contoh. Ya, kemudian kita pelajari metode yang kedua ya. Metode yang kedua disebut metode Bernoulli. Nah, gagasan dari metode ini, gagasan Bernoulli ya untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah dengan memisalkan solusi itu berbentuk perkalian dua buah fungsi. U kali V yang masih belum diketahui. Ini yang akan kita tentukan. Jadi kalau nanti kita berhasil menentukan U dan V, maka kita berhasil menemukan Y. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti tadi ya, kita punya perkalian dua fungsi, maka Y aksen adalah UV aksen ditambah U aksen V. Nah, kenapa kita mencari Y aksen? Ya karena kita akan memasukkan Y ini ke soal kita. Ya kan? Ke permasalahan kita. Permasalahan kita kan ini tadi ya. PDB orde 1 linear kan? Y aksen ditambah PXY sama dengan QX. Kita akan mencari Y. Jadi kalau saya misalkan Y sama dengan perkalian U dan V, ya, maka supaya Y ini menjadi solusi persamaan 1, ya, maka ini harus disubstitusikan ke persamaan 1. Caranya ya kita cari Y aksen. Karena di sini dibutuhkan Y aksen. Jadi Y aksen tadi sudah kita cari ya. UV aksen ditambah U aksen V. Saya masukkan ke sini. Ya. UV aksen ditambah U aksen V ditambah P kali Y. Y tadi apa? U kali V. Ya kan? Nah, kemudian harus sama dengan QX. Nah, yang ruas kiri ini saya rapikan dulu ya. Kita kumpulkan yang ada V-nya. Ya, jadi UV aksen ditambah U aksen ditambah UP kali V. Boleh nggak Bu kalau saya kumpulkan yang ada U-nya? Boleh-boleh saja. Jadi yang dikumpulkan ini boleh ya. UV aksen dengan PUV boleh. U yang dikeluarkan. Boleh saja. Ya. Nanti kita lihat bedanya di mana. Ya, kalian bisa cek ya ini. Kalian boleh kumpulkan yang mengandung V, boleh juga dikumpulkan yang mengandung U. Ya, suku-suku yang memuat U. Boleh. Pilih saja salah satu. Ya. Itu. Nah, di sini saya mencoba yang saya kumpulkan adalah yang mengandung V, yang memuat V, ya. Nah, kemudian, di sini saya cuma punya satu persamaan ya. UV aksen ditambah U aksen ditambah UP kali V sama dengan Q. Kita punya dua yang harus dicari, yaitu U dan V. Ya, tapi kita hanya punya satu persamaan. Nah, akalnya bagaimana? Ya, jadi ada dua fungsi yang tidak diketahui U dan V, tapi kita hanya memiliki satu persamaan. Nah, Bernoulli menawarkan suatu strategi bahwa begini dia. Jadi kita atur agar yang ini tuh kita buat menjadi 0 begitu. Ya. Jadi kita atur supaya ini dibuat menjadi 0. Ini strateginya Bernoulli. Makanya metode ini disebut metode Bernoulli. Ya. Nah, kalau ini saya buat 0 ya, maka nanti kita akan punya ini UV aksen sama dengan Q kan? Karena ini saya sudah buat menjadi 0 gitu. Ya. Nah, ini dari sini dari ini dari ruas yang ini saya buat 0, nanti kita akan punya U aksen plus UP ini sama dengan 0 karena V tidak boleh 0 ya. Gitu. Kenapa V tidak boleh 0 ya? Kalau V-nya sama dengan 0 nanti Y-nya 0. Ya, kalau Y-nya 0 mungkin tidak bisa terpenuhi persamaan ini. Ya, karena kalau Y-nya 0 kan Y aksen 0. Ini 0. QX-nya kan bukan 0. Ya, kalau X-nya 0 betul ya, tapi kalau X-nya tidak 0 kan tidak benar. Jadi kita tidak boleh memasang V atau U ini 0. Ya, tidak boleh dipasang U dan V ini 0. U dan V harus tidak 0 supaya Y-nya tidak 0. Itu. Nah, karena V-nya tidak 0, maka kita punya ini kan U aksen plus UP-nya yang sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita tahu ya U aksen ditambah U sama dengan PX, PX-nya diberikan ya, PX-nya kan diberikan. Kita bisa menyelesaikan U. Kita bisa memperoleh U. Ya. Kalau U-nya sudah diperoleh, nanti substitusikan ke sini nih.
Ini kan tadi karena di sini 0, maka kita punya ini, UV aksen sama dengan Q kan? Ya, jadi UV aksen sama dengan Q, U-nya sudah diperoleh, maka V aksennya menjadi apa? Q per U kan? Ya, V aksennya sama dengan Q per U. Ya, karena V aksennya sama dengan Q per U, berarti V-nya adalah integral Q per U. Gampang kan? Ya, jadi kalau U-nya sudah diperoleh dan V-nya sudah diperoleh, pasti nanti Y-nya juga diperoleh. Gitu. Ya, jadi caranya seperti itu, Bernoulli. Kita coba menggunakan soal yang sama. Apakah kita akan sampai kepada solusi yang sama dengan yang sudah kita peroleh dengan menggunakan faktor pengintegralan? Ya, jadi gimana tadi sama seperti cara yang sebelumnya, kita ubah dulu ini menjadi bentuk yang bagian koefisien Y aksennya ini 1 gitu ya. Kita bagi dengan X, kemudian kita misalkan Y itu sebagai perkalian antara fungsi U dan V. Ya, dan kita substitusikan ke persamaan ini. Y dan Y aksennya kita masukkan ke sini. Ini tadi apa? Y aksennya adalah ini kan, ya. U V aksen ditambah U aksen V. Kita masukkan ke sini. Y-nya saya isi dengan UV. Ya, ruaskannya dibiarkan. Nah, kemudian kita kumpulkan suku yang memuat V. Ya, kita kumpulkan suku yang memuat V. Ya, jadi U aksen dikurangi UX kali V ini ya. Yang ada V-nya kan yang ini. Ya, nah terus bagaimana? Terus ini dinolkan. Ya, jadi pilih U yang menyebabkan ini menjadi 0. Ya, jadi karena tadi V tidak boleh 0, maka ini yang harus sama dengan 0. Ya, nah ini kan tidak sulit ya. Jadi di sini U aksen saya ganti dengan DU dx. Kemudian ini saya pindah ke ruas kanan, U per X. Ya, sehingga kita bisa kumpulkan ya di ruas yang berbeda antara U dan X. Jadi saya punya apa ini? DU per U ya. Kalau ini dipindah ke ruas kiri, ini akan jadi seperti ini. Ya, jadi persamaan ini ekuivalen dengan persamaan ini kan ya. Oke, kita bisa cek ya, kali silang aja, ceknya U kali DX, X kali DU sama kan, X kali DU, U kali DX sama. Gitu. Ya, nah ini kan mudah, ini bisa diselesaikan, ini ln U, kemudian DX per X adalah ln X ya, diintegralkan, ya diintegralkan. Ini saya punya ln U, di sini punya ln X. Nah, berarti kan U sama dengan X. Ya kan? Karena ln U sama dengan ln X. Nah, sudah diperoleh, UX-nya adalah X. Kemudian kita substitusikan kemana? Ke sini ya, ke sini. Karena ini tadi sudah 0, ini sudah 0, ya, maka kita masukkan ke sini. U-nya tadi diperoleh apa? X ya. Berarti X kali V aksen sama dengan ini kan, karena ini sudah 0 tadi. Ya, tuh. Jadi kita masukkan, jadi X V aksen ditambah V ya. Kalau mau dimasukkan ke sini juga boleh ya, kalau sambil ngecek juga ya. Tadi kan OX-nya sama dengan X sudah betul atau belum? Kita coba cek saja, apakah betul ini bagian ini menjadi 0. Kalau ini bagian ini tidak menjadi 0, berarti tadi memperoleh U-nya salah. Jadi mirip ya seperti yang faktor pengintegralan tadi, ketika kita mensubstitusikan U, ya maka sambil ngecek apakah ini betul 0. Ya, jadi nanti kita peroleh begini kan, U-nya apa? Kita isi apa? X ya. X V aksen ditambah ini U aksen, kalau UX-nya sama dengan X kan 1. 1 ya. Kemudian ini 1 dikurangi U-nya X ya. X dibagi X. Kan 1. Berarti ini 1 dikurangi 1. Nah, sudah betul. Berarti ini 0. Gitu. Ya. Jadi seperti ini. Saya masukkan ya. Jadi X kali V aksen ya. Ini kan U V aksen ya ditambah V kali U aksen tadi 1 ya. Itu ya dikurangi ini. Ya, nah ini sudah kelihatan, ini dibagi, ini V dikurangi V, ini 0. Jadi kita tinggal punya XV aksen, ruas kanannya tadi adalah ini, X kuadrat plus 1 per X, dan V aksennya kan diperoleh. Jadi ruas kanan dibagi dengan X. Kita peroleh apa ini? X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Sehingga V-nya adalah integral dari ini. Nah, kita menghadapi integral yang sama ya dengan ketika kita tadi menentukan apa tadi? Y ya. Ya, integral yang ruas kanan tadi waktu faktor pengintegralan kan mirip seperti ini. Ya. Nah, sudah. Jadi ketika kita peroleh V-nya, sudah kita peroleh V-nya, U-nya tadi juga sudah kita peroleh, maka tinggal Y-nya itu U kali V. U-nya tadi X, V-nya adalah ini. Sudah kita peroleh seperti ini.
Ya, tidak sulit kan ya. Jadi kita peroleh solusi yang persis sama dengan solusi yang sudah kita peroleh tadi dari metode faktor pengintegralan. Jadi kalau solusi umumnya sudah sama, tinggal nanti dilanjutkan dengan solusi khusus dengan memasukkan syarat awal tadi. Ya, itu. Jadi yang penting solusi umumnya dulu, apakah sama atau tidak bentuk. Ya. Nah, jadi itu metode Bernoulli tadi ya. Metode Bernoulli tadi bagaimana strateginya? Misalkan U kali V. Kemudian disubstitusikan ke persamaan, kemudian kumpulkan yang ada kumpulkan yang ada V, kemudian suku yang mengandung V ini kita nolkan, kita cari U. Ya kan? Setelah kita peroleh U-nya, kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Ya, ke persamaan yang ini nanti bisa diperoleh V. Gitu. Ya, diperoleh V, kalau U dan V-nya sudah diperoleh, maka Y-nya akan diperoleh. Strateginya hanya begitu saja untuk Bernoulli. Ya. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah dengan menggunakan strategi milik Lagrange, ya. Jadi metode variasi parameter milik Lagrange, ya. Gitu. Nah, bagaimana strateginya? Jadi ini ya metode ini nanti akan muncul di PDB Orde 2. Jadi mohon diingat ya ini ya, nanti muncul lagi nanti kalian bandingkan. Nah, metode ini mudah ya, mudah. Kenapa? Karena begini caranya. Ya, jadi strateginya pertama-tama kita pandang dulu yang PDB orde 1 yang homogen, ya, PDB orde 1 linear yang homogen tadi. Ya, jadi kalau di sini tadi kita cek ya yang homogen tadi gimana yang homogen? Ini kan ya. Jadi kalau C-nya 0, ini kan jadi homogen ya. Kita peroleh yang homogen. Jadi C0 itu berarti kan Q-nya 0. Ya, jadi kita pandang yang ini nih, Y aksen ditambah PXY sama dengan 0. Gitu. Kita pandang yang PD yang homogen. Jadi tidak ada suku yang non homogen. Ya, jadi gini. Nah, tadi ini. Ya, ini kan. Jadi ini bagian G-nya dinolkan gitu. Ya, setelah itu bagaimana? Lalu ini diselesaikan nih. Ini diselesaikan. Kita akan peroleh suatu fungsi Y yang masih mengandung konstanta. Nah, strategi dari Lagrange adalah memvariasikan konstanta yang diperoleh. Gitu. Kemudian nanti ditentukan C-nya itu tadi. Ya, jadi coba kita lihat. Jadi begini ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, kan kita bisa tulis ini dy dx sama dengan minus gitu ya. Ini pindah ke ruas kanan gitu. Jadi ya aksennya saya ganti dengan dy dx, kemudian pxy ini saya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi minus px kali y. Kemudian seperti biasa ini yang ada y-nya saya kumpulkan di ruas kiri, kemudian dx-nya pindah ke ruas kanan. Ya, dari sini saya akan punya, kalau ini diintegralkan kedua ruas, maka saya punya di sini ln y yang ruas kanan integral dari minus px dx. Ya, jangan lupa ditambah dengan konstanta. Nah, ini konstanta ini yang paling penting ya, karena ini jangan sampai ketinggalan ya, karena ini nanti akan kita mainkan, kita variasikan ini. Ya, jadi jangan lupa konstantanya. Kalau kalian nggak dapat konstantanya, lupa ya, nggak dikasih konstanta, nanti metode ini nggak bisa dijalankan. Ya, jadi jangan lupa ini ada konstanta, saya sebut sebagai K plus K. Kemudian Y berarti eksponen dari ini kan ya, E pangkat dari ini. Ya, E pangkat dari minus integral ditambah K. Kan sama saja dengan E pangkat minus integral dikalikan E pangkat K. Ya, nah E pangkat K ini konstanta juga kan. Jadi ini bisa saya tulis sebagai C gitu, konstanta baru lah supaya nggak ribet ya. C sama dengan E pangkat K. Jadi kita peroleh Y-nya apa? Y-nya adalah C E pangkat ini. Minus integral ini semua. Nah, apakah ini Y yang sudah yang kita inginkan? Belum ya. Y ini adalah baru solusi untuk PD yang homogen. Padahal yang diminta diselesaikan itu adalah PD yang non homogen ya, yang di sini ada Q-nya, ada QX-nya. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk metode ini? Jadi C yang tadinya konstanta ya, ini kita variasikan. Artinya kita ubah menjadi variabel yang bergantung, variabel yang berubah bergantung kepada X. Yang tadinya konstanta kita ubah menjadi
fungsi dari X atau divariasikan. Makanya metode ini disebut sebagai metode variasi parameter. Parameter yang dimaksud tuh ini C, ya, konstanta ini. Ya, jadi kalau C ini sekarang tidak saya anggap konstanta, melainkan saya anggap sebagai fungsi dari X, ya, maka sekarang saya akan paksa supaya Y ini menjadi solusi persamaan kita yang non homogen. Ya, kalau ini kan tadi C yang konstanta ini solusi dari yang homogen, ya. Sekarang kita paksa ini menjadi solusi dari PDB yang ada Q-nya, gitu, yang non homogen. Nah, sekarang agar Y yang seperti ini menjadi solusi dari PD yang non homogen, maka kita harus substitusikan ini, ya, ke PD kita. Kemudian nanti akan diperoleh suatu persamaan dalam C yang belum kita ketahui, ya, dan nanti kita bisa tentukan. Ya, jadi dengan mensubstitusikan Y ini ke persamaan mana? Persamaan yang kita akan tentukan solusinya, kan, ya? Persamaan ini nih. Jadi Y tadi apa? C E pangkat minus integral gitu, ya, kita masukkan ke sini. Kemudian Y aksennya saya isi di sini, nanti kita akan peroleh C-nya karena P dan Q-nya sudah gitu. Nah, cara ini sekali lagi tidak usah dihafalkan, ya. Tidak usah dihafalkan dalam artian rumus-rumusnya, ya, tapi yang perlu diingat adalah konsepnya seperti apa, idenya seperti apa. Idenya ini cukup sederhana, selesaikan yang PD homogen, kemudian konstantanya dianggap sebagai fungsi dari X, kemudian disubstitusikan ke persamaannya agar diperoleh C. Kalau CX-nya ini kita peroleh, maka selesai. Gitu. Ya, kita praktekkan coba ke sini. Nah, kalau kita praktekkan ini sama seperti tadi, ya, sudah kita ubah menjadi bentuk yang koefisien dari aksennya 1, ya. Kemudian kita selesaikan dulu yang homogen ini. Y aksen minus Y per X ini jadi dibuang, ya, dianggap ini 0 dulu. Gitu. Ini berarti kita selesaikan yang homogen dulu, ya. Nah, ini kan tidak sulit, ya. Ini dy dx, kemudian ini Y per X-nya pindah ke ruas kanan, kemudian nanti dikumpulkan, Y pindah ke sini, ya, kemudian nanti kita punya seperti ini. Ya, dx-nya pindah ke sana, gitu. Jadi saya punya seperti ini, kemudian ini ln Y di sini, ln X, jangan lupa ditambah K, ya, kalau kedua ras ini diintegralkan, kan? Ya, kalau ini diintegralkan, saya punya ini ln Y, ini ln X ditambah konstanta. Sehingga nanti Y-nya adalah E pangkat ini semua. Ya, E pangkat ini semua kan E pangkat ln X ditambah K, ya, E pangkat ln X ditambah K, itu sama dengan E pangkat ln X dikalikan E pangkat K. Nah, E pangkat ln X kan X. Ya, E pangkat X itu kan X. Ya, kemudian E pangkat K-nya nanti saya sebut sebagai konstanta baru, yaitu C. Nah, jadi sudah diperoleh Y adalah CX. Ya, tapi ini adalah solusi dari PD homogen. Yang akan kita cari adalah PD yang ini nih, yang non homogen. Sehingga tadi strateginya adalah C ini saya ubah menjadi fungsi, bukan lagi konstanta. Kita variasikan. Ya, jadi kita anggap C ini sekarang fungsi dari X. Sehingga Y itu menjadi apa? Y itu menjadi CX, ya, C fungsi dari X dikalikan dengan X. Kemudian kita akan mencari CX ini dengan mensubstitusikan Y ini ke persamaan kita ini. Ya, atau mau ke persamaan ini juga boleh. Persamaan ini juga boleh, ke persamaan ini juga boleh. Gitu, ya. Nah, sekarang ke sini aja, ya. Jadi Y aksennya apa? Y aksennya adalah kalau kalian punya Y aksen, kalau kalian punya Y sama dengan C kali X, C-nya ini fungsi, ya, maka Y aksennya adalah kita gunakan sifat perkalian, ya, sifat perkalian. Jadi ini siapa? C-nya diturunkan dulu, ya. Jadi saya punya C aksen kali X, yang ini, ya, C aksen kali X, dan yang berikutnya X yang diturunkan 1 kali C. Ini, ya, 1 kali C dapat C. Kemudian dikurangi ini, ya, Y per X. Ya, Y per X-nya tadi apa? Y-nya adalah C kali X. Ya, dibagi dengan X. Nah, ini kan jadi kita punya apa? C X dibagi X kan C. Ya, C dikurangi C kan 0. Gitu. Jadi XC aksen. Jadi yang ruas kiri ini tinggal XC aksen. Ya, ruas kanannya jadi apa? Ini kan X kuadrat plus 1/X. Nah, berarti C aksennya bisa diperoleh, yaitu apa?
C aksen adalah ruas kanan ini dibagi dengan X. Ya, yaitu apa? X ditambah 1/X kuadrat. Nah, kalau C aksennya diperoleh seperti ini, C-nya ya integral ini. Ya kan? Jangan lupa ada konstanta baru lagi di sini. Ini benar-benar konstanta. Ya, jangan lupa ini jangan sampai tertinggal. Ya, sehingga kita peroleh solusi umumnya adalah apa? Ini kan, Y sama dengan ini, CX kali X. C-nya udah ketemu ini kan? Ya, X kuadrat per 2 dikurangi 1/X ditambah C kecil. Kalikan dengan ini X. Ya, dimasukkan ke sini kan? Sehingga kita peroleh solusinya seperti ini. Dan ini sama dengan solusi umum yang kita peroleh pada dua metode sebelumnya, yaitu apa? Faktor pengintegralan dan metode Bernoulli. Oke, baik. Jadi kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan PDB orde 1 linear dengan 3 macam metode. Ya, untuk memastikan apakah kalian paham betul dengan metode yang sudah saya sampaikan, ya, silahkan dicoba ya soal latihan yang saya berikan ini. Ya, jadi yakinkan bahwa kalian paham dengan 3 metode yang saya berikan tadi dengan mencoba sendiri soal-soal yang ada di sini. Ada 8 soal, ya, silahkan dicoba. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekarang ini ya. Nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya untuk membahas PDB orde 1 yang lain, yang non-linear. Ya, jadi saya akhiri dulu. Selamat mencoba ya, selamat mencoba soal latihan ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Salam sejahtera untuk kita semua.